Saya mengucapkan syukur terima kasih atas karunia Tuhan yang Maha Esa, Dwi Guru Agung yang welas asih, budi jasa besarnya secung semu, dapat perlindungan dari ketiga Maha Guru Agung yang beranirwana, atas didikan dari sesepuh dan bimbingan dari guru penerang. Hari ini saya ada kesempatan untuk belajar bersama-sama. Salam sejahtera semua umat. Semua umat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita belajar bersama-sama Luan I bab 2 Wi Chen Tien lembaran ke-8. Luan I adalah wejangan-wejangan dari Nabi Konfusius. Nabi Konfusius adalah seorang nabi yang arif bijaksana dan welas asih. Nabi Konfusius membimbing murid-muridnya disesuaikan dengan bakat, kemampuan, kearifan, keahlian murid-muridnya. Luan I bab 2 Wi Chen Tien ada beberapa muridnya yang bertanya tentang bakti kepada Nabi Konfusius. Pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-muridnya semuanya sama tentang berbakti, tetapi jawaban yang diberikan berbeda-beda, disesuaikan dengan bakat, kemampuan, kearifan, keahlian murid-muridnya. Luan I bab 2 Wi Chen Tien lembaran ke-8. Zi xiao wen xiao, zi yue se nan, yu si di zi fu qi lao, yu jiu se xian shen zhuan, zhen shi yi wei xiao bu. Zi xiao wen xiao, zi yue se nan,有事弟子父其劳，有九色现圣传，正是以为消夫。子夏温孝，子曰：色难。有事弟子父其劳，有九色现圣传，正是以为消夫。Zixia adalah murid dari Nabi Konfusius. Zixia usianya lebih kecil dari Nabi Konfusius 40 tahunan lebih. Zixia berperilaku yang bajik dan bermoral. Dari budi kebajikannya dan moral yang bajik, dari kecerdasannya, Zixia sebagai guru di pemerintahan. Zixia wen xiao, Zixia bertanya tentang berbakti. Ziye senan. Nabi Konfusius berkata atau Nabi Konfusius menjawab, menjaga sikap ramalah yang sulit. Se di sini adalah lianse atau sikap, mimik wajah, raut wajah, ekspresi wajah. Dari sikap atau ekspresi wajah, mimik muka, raut wajah lah bisa mencerminkan bahagia, marah, sedih, senang, kesal, ketulusan hati. Semuanya dapat dilihat dari ekspresi wajah. Nah, jadi di sini Konfusius ingin kita menjaga ekspresi wajah kita di waktu merawat orang tua. Orang tua kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari berbuat salah. Apabila sewaktu orang tua terlanjur berbuat salah, kita harus tetap hormat pada beliau, memahami beliau, dan pelan-pelan mengingatkannya. Mengingatkan harus dilakukan dengan tutur kata yang lembut, penuh kasih sayang, dan sikap manis
yang menyenangkan beliau. Sikap yang seperti inilah yang sulit. Seorang murid Nabi Konfusius bernama Zixia menanyakan perihal berbakti. Nabi Konfusius menjawab, hal yang paling sulit dilakukan dalam mewujudkan bakti kepada orang tua adalah selalu bersikap ramah, sabar, dan selalu menyenangkan hati orang tua. Nah, inilah yang kita sulit. 有事弟子夫其劳, ada pekerjaan anak melakukan dengan sepenuh tenaga.弟子di sini adalah anak. Biasanya弟子adalah murid ya. Kenapa di sini bisa sebagai anak? Yaitu ada pepatah mengatakan 一则为师，终身为父. Sehari jadi guru kita, selamanya adalah orang tua. Ungkapan kata guru bagaikan orang tua. Kita sebagai anak melihat orang tua sedang bekerja, anak bisa membantu orang tua bekerja. Contohnya, jika orang tua sedang memasak di dapur, kita sebagai anak bisa membantu orang tua cuci piring atau memetik sayur atau menyapu halaman. Apa yang kita bisa bantu, kita membantunya. Bisa meringankan pekerjaan orang tua. Ada pesan dari orang tua atau amanat orang tua, kita menyelesaikannya. Pekerjaannya, contoh, ibu pesan, nak, nanti ibu mau pergi beribadah. Kalau nanti ada piring yang kotor atau gelas yang kotor, dicuci ya. Kita sebagai anak laksanakan tugas pekerjaannya. Di waktu ibu pulang dari beribadah, kita sudah selesai kerjakannya. Lain kali kalau ibu ada pesan dengan kita, ibu tidak khawatir lagi. Yu jiu se xian shen zuan. Ada minuman anggur dan makanan lebih dulu disuguhkan kepada orang tua. Xian shen ini adalah ayah, ibu, orang tua atau yang lebih tua dari kita atau para manula. Ada makanan dan minuman anggur didahulukan atau diutamakan untuk orang tua. Zaman dahulu jika ada hari raya atau hari istimewa, rakyat menyediakan makanan yang istimewa. Nah, lebih dulu disuguhkan kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih tua. Cenzi pernah menyuguhkan makanan untuk orang tuanya. Orang tuanya suka makanannya, lalu dihabiskannya sampai habis. Zixia melihat makanan yang disuguhkan ke orang tuanya dimakan habis, Zixia sangat gembira. Zixia tahu makanan kesukaan orang tuanya. Sebagai anak, bisa lebih dulu utamakan makanan kesukaan orang tua. Zheng si yi wei xiao hu. Bila hanya demikian saja, cukupkah dinamakan berbakti? Kalau kita merawat orang tua, membantu pekerjaannya, mencukupi sandang pangan, apakah sudah cukup berbakti? Ini belum cukup. Harus dengan ramah, hati yang tulus, raut wajah yang manis, hormat, santun, penuh kasih sayang, sikap yang manis. Inilah yang sulit. Contoh, orang tua tanya kepada anaknya, itu apa yang sedang kamu pegang? Anaknya menjawab, itu HP. Sebentar lagi tanya, itu apa?
Anaknya menjawab, "Itu HP." Tanya lagi, "Itu apa?" "HP." Anaknya jawab, "Sudah tanya berkali-kali, ulang-ulang belum tahu juga." Si anak mulai emosi. Kita ingat waktu kita kecil, orang tua berulang-ulang mengajari kita dengan hati yang sabar dan dengan hati yang gembira. Seorang murid Nabi Konfusius yang bernama Zhexiang menanyakan pelihar berbakti. Nabi Konfusius menjawab, "Senang, hal yang paling sulit dilakukan dalam mewujudkan bakti kepada orang tua adalah bersikap ramah, sabar, menyenangkan hati orang tua. Marilah kita bersama-sama berusaha memperbaiki kesalahan dan introspeksi diri, serta berusaha bersikap ramah, sabar, dan menyenangkan hati orang tua, serta berusaha menjadi seorang anak yang lebih berbakti lagi." Dari saya cukup sekian dahulu. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan, semuanya bisa tercapai. Semua umat dapat perlindungan. Saya mendoakan seluruh dunia bisa damai, aman, tentram, dan sejahtera. Terima kasih semuanya.